Selamat malam semuanya. Sebetulnya saya ambil kitab tentang kitab Amsal ini sebetulnya melanjutkan daripada antropologi ya, karena ada beberapa ayat-ayat yang perlu saya bahas di kitab Amsal ini tentang kehendak bebas, tentang manusia dan kehendak bebas. Namun saya pikir kalau hanya untuk membahas beberapa ayat saja rasanya nanggung gitu ya. Jadi akhirnya saya bahas satu satu kitab aja deh, semuanya deh gitu ya, biar ngerti juga sekalian aja gitu. Nah, kita membahas tentang kitab Amsal ya, atau dalam bahasa Inggris itu Proverbs, atau dalam bahasa Ibrani itu Mashal ya. Di dalam kitab Amsal itu sebetulnya digambarkan tentang perempuan yang berhikmat dan perempuan yang bodoh. Jadi bagaimana perbandingan antara perempuan yang berhikmat dan perempuan yang bodoh, jadi ya digambarkan seperti itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam kitab Amsal, kita harus memahami bahwa Alkitab itu terdiri dari berbagai genre atau jenis tulisan atau jenis sastra. Nah, jadi kalau kita mempelajari suatu kitab harus berdasarkan maksud si penulis dan si penerima kitab pada saat itu. Contoh misalnya yang sekarang banyak diperkosa itu kan kitab Wahyu gitu ya. Misalnya memahami kitab Wahyu dari sudut pandang kita sekarang, wah sangkakala itu seperti CERN gitu ya, teknologi yang mirip seperti itu bentuknya, mesin yang mirip seperti itu, mirip kayak sangkakala gitu, muter kayak trompet gede gitu ya. Kitab ini kan ditulis untuk dibaca oleh orang zaman itu. Bapak Ibu Saudara, setiap kitab di dalam Alkitab itu para penulisnya itu nggak pernah sadar loh kalau mereka itu suatu saat tulisan mereka itu akan menjadi kitab suci yang bertahan ribuan tahun. Mereka nggak pernah menulis Alkitab itu, wah ini jadi kitab suci ini gitu ya, ini firman-Nya Allah ini. Karena pewahyuan di dalam Kristen dan Yahudi itu berbeda dengan pewahyuan di dalam agama lain, agama samawi lainnya. Agama samawi itu kan agama yang mengaku datangnya dari Tuhan gitu. Nah, di dalam agama Yahudi dan Kristen, pewahyuan itu kan berbeda gitu ya, bukan didiktekan oleh Allah gitu ya. Jadi para penulis ini menulis aja dengan maksud ya merekam suatu peristiwa gitu ya, atau dia mendapatkan penglihatan lalu supaya nggak lupa dia tulis, atau misalnya dia pernah mendengar cerita misalnya ya, kalau kalau misalnya kita kejadian oh penciptaan tuh kayak begini begini begini, dia pernah mendengar banjir zamannya begini begini begini, ya dia tulis aja gitu tanpa pernah berpikir bahwa suatu saat ini akan menjadi kitab suci ya, kitab yang disakralkan yang menjadi tuntunan bagi satu kelompok agama gitu. Nah, jadi ketika kitab ini ditulis kan ada penulisnya dan ada pembacanya. Pembacanya tentu masyarakat pada zaman itu. Nah, jadi ketika kita membaca sebuah kitab, kita harus supaya kita lebih paham, kita belajarlah konteks zaman ya, jangan disamain sama zaman sekarang ya. Zaman Situ Nurbaya, zaman Ibu kita Kartini aja kan beda ya, zaman Jenderal Sudirman aja beda sama zaman kita sekarang. Ya apalagi ini Alkitab ya, jangan disamain. Nah, ada sejarahnya, ada bahasanya, dan ada genre tulisan, jenis tulisannya. Nah, kita akan masuk ke dalam genre puisi sebetulnya, atau kitab-kitab kebijaksanaan, wisdom ya, yang di situ ada Kidung Agung, ada Pengkhotbah, ada Amsal, ada Mazmur, ada Ayub. Nah, kalau Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau disebut juga 5 kitab itu Pentateuch gitu ya, itu adalah dasar ajaran seluruh perjanjian lama, hukum yang harus ditaati. Dan semua kitab-kitab lain di perjanjian lama tidak boleh bertentangan dengan Taurat atau hukum atau aturan itu. Jadi semua doktrin, semua ajaran itu mengacu pada Taurat. Tidak boleh bertentangan dengan itu. Nah, kalau di perjanjian baru, itu dasar ajarannya itu adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang ditulis di dalam kitab Injil. Jadi seluruh kitab perjanjian baru itu ya pasti tidak boleh bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau Injil. Kalau di perjanjian lama tidak boleh bertentangan dengan Taurat. Ya, dasar hukumnya adalah Taurat.
Nah, Taurat itu kan harus ditaati, harus dituruti. Tetapi Amsal itu bukanlah kitab Taurat, bukanlah hukum yang harus begini, tidak boleh begitu, ya. Nah, terus bagaimana kita memahami kitab Amsal? Sebelumnya, saya ingin menjelaskan siapa penulisnya, kapan waktu penulisannya, dan bagaimana struktur kitab Amsal itu. Nah, kitab Amsal ya terdiri dari beberapa kumpulan yang kemudian dijadikan satu oleh ahli Taurat di zaman setelah pembuangan. Nah, kumpulan yang pertama adalah Amsal yang sudah ditulis dan dikumpulkan oleh Salomo. Di 1 ayat 1, coba tolong bacakan, Eris. Salomo itu hidup kira-kira 970 sampai 930 sebelum Masehi. Berarti dengan kita sekarang jaraknya 3000 tahun yang lalu ya. Salomo itu hidupnya ya. Amsal 1 ayat 1 ya, Kak? Iya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Nah, ya. Jadi dikatakan ini Amsal Salomo ya bin Daud, Raja Israel. Nah, kemudian di pasal 25 kita lihat ya sampai 29 itu dikatakan bahwa ini adalah Amsal-Amsal Salomo. Salomo juga yang nulis, yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Jadi rupanya ada yang tercecer. Salomo itu memerintah 970 sampai 930. Kemudian Hizkia memerintah 715 sampai 686 sebelum Masehi. Jadi kalau tahun sebelum Masehi itu mundur ya. Jadi kayak hitung mundur kayak kalau mau peluncuran roket gitu ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 der gitu kan ya. Nah, tahun sebelum Masehi juga hitungnya mundur. Kalau tahun sesudah Masehi itu hitungnya maju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi kalau sebelum Masehi hitungannya mundur gitu. Nah, pasal 25, Iris, tolong. Amsal 25 ayat 1, juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Ya, jadi waktu itu Hizkia menemukan kitab Taurat, kemudian menemukan beberapa kitab lainnya, termasuk menemukan Amsal-Amsal yang ditulis oleh Salomo. Nah, bagian berikutnya adalah perkataan Agur bin Yake, dan berikutnya adalah Lemuel Raja Masa. Mereka berdua ini bukan orang Israel, ya. Mereka berdua itu bukan orang Israel, bukan juga orang Yahudi. Kemungkinan mereka tidak mengenal Yahweh. Nah, selain itu, ada prolog. Jadi, tidak mungkin Salomo yang menulis itu ya. 1 ayat 1 tadi, inilah Amsal-Amsal Salomo, anak Daud, raja gitu ya. Tidak mungkin Salomo yang menulis itu. Jadi, prolog ini mungkin ditulis oleh siapa? Entah mungkin oleh ahli Taurat ya yang membukukan semuanya ini, yang mengumpulkan, mengkompilasikan semuanya menjadi satu, bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian juga ada kata-kata orang bijaksana. Di Amsal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22 ya, perkataan-perkataan bijak ya, silakan. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ya, jadi ini tadi dikatakan di ayat yang ke-17 itu dikatakan bahwa ini adalah perkataan atau amsal-amsal orang bijak. Tidak dikatakan di situ Salomo, tidak. Tapi dikatakan di situ ini juga kumpulan amsal orang bijak. Siapa? Entah. Ya. Namun ternyata apa yang ditulis di sini sangat mirip dengan amsal atau kebijaksanaan Amenemope. Amenemope itu adalah Firaun Mesir yang hidup sekitar tahun 1001 sampai 984 sebelum Masehi. Hidup sebelum Salomo. Nah, kita tahu bahwa Salomo itu menikahi anak Firaun. Mungkin saja anak Firaun ini membawa kebijaksanaan dari negerinya, gitu ya. Dan kemudian itu terekam di tanah Israel. Begitu juga di pasal 24 ayat 23 sampai 34, tidak usah dibaca. Ya, ini juga dikatakan ini juga gitu ya perkataan orang bijak. Jadi ini kalau yang tadi perkataan orang bijak, nah ini juga perkataan orang bijak. Sama-sama orang bijak, tapi orang bijak yang berbeda. Tapi tidak disebutkan siapa itu.
Nah, kemudian ada penutup. Kalau di 1 ayat 1-7 itu ada pembuka, ya pengantar, pembuka yang menjelaskan gitu ya. Nah, di pasal terakhir itu ada penutup yang ditulis sesuai dengan alfabet Ibrani, kalimat-kalimatnya itu. Nah, ini pasal 31 ayat 10-31 ini itu orang Yahudi biasanya membacakan ini pada hari Sabat, dan biasanya membacakan ini adalah suami kepada istrinya gitu ya. Mungkin ini harapan ya, tapi kadang-kadang harapan tidak seindah kenyataan gitu ya. Jadi ini selalu dibacakan oleh suami pada hari Sabat untuk istrinya. Ya, jadi ini bukan klaim si istri gitu ya, tapi ini adalah doa suami untuk istrinya. Nah, dikatakan bahwa Amsal atau Masal itu di ayat yang pertama, di pasal-pasal yang pertama itu belajar tentang hikmat gitu kan. Nah, isinya kitab Amsal ini adalah menjelaskan secara keseluruhan ya, apakah dunia tempat kita tinggal ini, bagaimanakah hukum yang berlaku secara umum ya, bagaimana keadaan kita hidup di dunia ini yang diciptakan Tuhan ini. Jadi secara umum Amsal ini adalah kebijaksanaan bagaimana mencapai kehidupan yang baik di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Jadi kalau ada kitab kebijaksanaan itu ya, kalau Mazmur itu kan lagu nyanyian ya. Kalau ada kitab kebijaksanaan seperti Amsal, kemudian Pengkhotbah, kemudian Ayub, maka Amsal ini seumpama guru muda yang cerdas, yang cerdas dan cerdasnya itu dalam segala hal, dalam hubungan interpersonal ya, dalam hubungan sosial, dalam hubungan dengan percintaan, dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan, dalam hal integritas, dalam hal kerohanian, dalam hal lingkungan, dalam segala hal ya. Dia adalah seumpama guru muda yang cerdas. Nah, kalau misalnya pengkhotbah itu seorang yang matang gitu ya, seorang yang matang, yang kritis, yang sudah banyak pengalaman hidup. Kalau Ayub itu seperti kakek tua yang penuh dengan pengalaman gitu. Nah, ini. Jadi Amsal itu seumpama guru muda yang cerdas ya. Nah, tujuannya kitab hikmat ini ditulis adalah supaya bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat banyak orang. Misalnya ada kekuatan supranatural yang membimbing, yang sebetulnya membimbing orang-orang, atau hukum yang berlaku di dalam dunia ini, ya, yaitu hikmah atau hikmat. Dan hikmah atau hikmat itu adalah sifat Allah yang menenun dunia ini. Ya, Allah mencipta dunia ini dengan hikmatnya. Jadi karena Allah mencipta dunia ini dengan hikmatnya, maka hikmat Allah itu ada di dalam segala hukum dunia ini. Ya, menjadi satu di dalam hukum dunia ini, menjadi hukum moral alam semesta, ya, sebab akibat gitu ya. Kalau melakukan ini maka hasilnya adalah itu, gitu ya. Kayak misalnya kalau kita lihat ya hukum gravitasi. Gravitasi kan Tuhan yang menciptakan juga. Kalau kita melemparkan suatu benda pasti jatuhnya ke bawah. Nah, itu kan udah pasti begitu. Semakin berat, semakin dia cepat jatuh. Tapi kalau semakin ringan, misalnya kapas kita lempar, maka lebih cepat batu, gitu kan ya. Itu adalah hukum alam. Nah, demikian juga dalam semesta ini, dalam moral, dalam segala sesuatu, dalam kehidupan, ada hukum yang namanya hukum sebab akibat. Jadi ketika seseorang membuat keputusan yang baik, adil, bijaksana, ya, maka keputusan ini sejalan dengan hikmah, sejalan dengan sifat Allah, sejalan dengan hukum alam semesta. Sedangkan keputusan yang buruk itu melawan hikmah, ya, sehingga hasilnya nanti akan buruk. Ya, seperti misalnya di Amsal 1, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya, tapi siapa mendengarkan aku, ia tinggal dengan aman. Nah, Amsal menggambarkannya sebagai wanita hikmat atau dengan wanita bodoh, gitu ya, digambarkan dipersonifikasi. Ada perempuan yang berhikmat, ada perempuan yang bodoh, ya. Dan hikmat ini tidak sekedar pengetahuan intelektual, bukan sekedar, jadi orang Ibrani ini bukan kayak orang Yunani. Kalau orang Yunani itu mainnya di pikiran semua.
ngawang semua ide, semua mainnya dia di logika semua, tapi cuma sampai di situ. Tapi orang Ibrani ini enggak. Orang Ibrani ini hokmah ini bukan sekedar pengetahuan intelektual, ya, tetapi juga keahlian dan penerapan di dalam kehidupan. Coba misalnya dibaca Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Sekalian ada di situ ada aplikasi bahasa Inggrisnya nggak? Nanti kita bandingkan terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, sudah kupenuhi dia dengan roh, dengan keahlian, dengan pengetahuan. Nah, coba baca versi bahasa Inggris. Ya, dengan keahlian, dengan pengetahuan gitu kan ya. Coba kita lihat versi bahasa Inggrisnya. In wisdom and in understanding and in knowledge. Nah, and in all manner of workmanship. Ya. Jadi kalau di Kejadian telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan gitu kan ya. Dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan dari emas, perak dan tembaga. Nah, ini kan ya, keahlian, pengertian, pengetahuan. Tetapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya misalnya, ini ya, wisdom, ya kan? Understanding knowledge. Wisdom, understanding knowledge, all kind craftsmanship. To create plans for work in gold, silver, and bronze. Jadi ternyata wisdom di dalam hikmat ini adalah hokmah. Nah, jadi hokmah itu sebetulnya untuk melakukan pekerjaan. Ya, wisdom, hokmah. Nah, sebetulnya untuk melakukan pekerjaan. Jadi ini kan ketika Musa disuruh membuat kemah suci, di dalamnya itu harus ada alat-alat, harus ada tabut, harus ada lampu kaki dian, harus ada macam-macam, ya. Nah, ada yang dari kain, ada yang dari emas, ada yang dari tembaga, ada yang dari kulit. Maka harus mereka ada yang dari batu permata juga. Maka mereka itu bekerja. Nah, mereka juga dikasih keahlian yang ternyata adalah hokmah dalam bahasa aslinya. Keahlian ini hokmah dalam bahasa aslinya. Jadi hokmah itu tidak sekedar berbicara dalam hal-hal di pengetahuan intelektual saja, tetapi juga dalam penerapannya dalam kehidupan ini. Ilmu yang menghasilkan sesuatu yang untuk dikerjakan. Ya. Nah, dan seperti itulah inti kitab Amsal, hikmat. Hikmat itu harus dilakukan, ada penerapannya dan berguna untuk kehidupan, menghasilkan kehidupan yang berkeadaan baik kalau kita melakukan segala sesuatu menurut hikmah. Oke, selanjutnya. Nah, Amsal dari kata masal, yang artinya adalah perumpamaan atau pepatah atau peribahasa atau pantun, ya. Pantun tuh kayak di bahasa Indonesia tuh kayak misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya kita itu jangan mau senangnya aja, kalau mau senang ya kerja dulu gitu ya, baru kita bisa menikmati. Jangan di depan kita menikmati tapi pakai pinjol gitu kayak begitu kan. Ya harus kalau mau jalan-jalan ya bersakit-sakit dahulu, kerja dulu, kumpulin duit dulu gitu. Itu maksudnya kan kalau perumpamaan atau pantun dalam bahasa Indonesia itu kan. Nah, masal itu artinya adalah perumpamaan, pepatah, peribahasa. Dalam bahasa Inggris itu proverbs, yang diambil dari bahasa Latin proverba. Artinya adalah kata untuk situasi. Nah, jadi proverba atau proverb itu sebetulnya kata-kata hikmat atau pepatah yang situasional. Pepatah atau kata-kata hikmat yang situasional. Jadi ini bukan doktrin, ini bukan janji yang pasti, bukan juga nubuatan, bukan juga hukum, karena ini bukan
Pentateuch, bukan kitab Taurat. Ya, kalau kitab Taurat tuh harus dilakukan, ya. Kalau enggak, hukumannya adalah dihukum Tuhan, mati gitu. Tetapi ini bukan doktrin, bukan hukum, dan bukan janji, bukan suatu kepastian, bukan nubuatan akan sesuatu yang terjadi, akan kelak terjadi. Nah, oleh karena ini bukan hukum seperti Taurat, bukan, jadi kalau doktrin kita Perjanjian Lama itu kan mengacunya pada Taurat kan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa membangun doktrin dari kitab Amsal. Ini harus hati-hati nih. Jangan membangun sebuah pengajaran dari kitab Amsal. Ya. Dan ini juga proverba itu kan situasional. Jadi bukan janji, hanya kebenaran secara umum, probabilitas gitu ya, kemungkinan besar. Kebenaran secara umum tentang kehidupan sosial, pekerjaan, pernikahan dan lain-lain, ya. Dan tentunya ada banyak pengecualian di situ. Pengecualian yang detail-detail itu dikecualian. Ini secara generalisasinya begini loh. Tetapi kehidupan manusia itu kan tidak bisa sesimpel itu. Kehidupan manusia itu rumit, tidak bisa disimpelkan satu hukum yang berlaku, gitu. Ya, ada banyak pengecualian yang tidak ditulis di dalam kitab Amsal, hanya hukum yang umum saja yang ditulis dalam kitab Amsal. Jadi semua Amsal adalah probabilitas, seringkali benar, tapi tidak pasti selalu demikian, karena ini bukan janji, bukan nubuatan, ya, dan juga bukan doktrin. Nah, contohnya begini ya, Amsal 26 ayat 4. Dikatakan, jangan menjawab orang Baal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ya, jadi kalau yang kuning ini, tulisan yang kuning ini dikatakan, kalau kita berdebat sama orang bodoh, udah ya, jangan dijawab gitu kan ya. Supaya jangan berdebat lah sama orang bodoh, jangan dijawab lah, supaya kita nggak jadi sama bodohnya sama dia gitu kan maksudnya kan. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya sendiri bijak gitu. Jadi gimana dong kalau ketemu sama orang bodoh yang ngotot? Kita mesti jawab apa enggak? Enggak ada yang mutlak. Itu loh maksudnya. Ya, kita lihat situasinya dulu. Bisa nggak sih orang ini disadarin? Kalau bisa disadarin ya jawab aja gitu. Supaya dia sadar bahwa dia tuh bodoh gitu. Tapi ngotot. Nah, terus kadangkala juga kalau dia ngotot terus kita nggak bisa ngebenerin dia, ya udahlah, ngapain sih berdebat, tinggalin aja gitu kan ya. Jadi ini kan bukan sesuatu yang pasti kan. Yang kuning disuruh jawab, yang oranye bilang jangan jawab gitu kan. Nah, kemudian misalnya Amsal 17 ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Atau pemberian yang sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang berat. Nah, apakah ini kita disuruh menyogok, menyuap ketika kita misalnya ada masalah dengan hukum gitu ya? Apakah ini maksudnya seperti itu? Enggak juga gitu ya. Jadi jangan memastikan sesuatu di dalam kitab Amsal. Ya. Atau misalnya ada hal-hal yang lucu buat pandangan kita hari ini ya, buat perspektif kita atau budaya kita hari ini. Ini kan lucu ya, mata yang mengolok-olok ayah, enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali gitu ya. Kayak nyumpahin ya. Terus kalau kita bilang ini pasti nih, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu pasti dipatuk gagak lembah dimakan anak raja wali. Dan di kita saat ini kan jarang kita ketemu sama raja wali. Atau siapa pagi-pagi memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Nah, ini rupanya budaya pada saat itu yang beda dengan budaya kita sekarang. Ya. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Ini adalah contoh-contoh yang sebetulnya tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin buat budaya pada saat itu, zamannya Salomo, ya seperti itulah gitu ya. Jadi kita tidak bisa membangun doktrin atau pengajaran berdasarkan satu ayat, itu hukumnya ya, hukum penafsiran Alkitab, apalagi dari kitab Amsal yang berisi pepatah, peribahasa di zaman itu. Nah, sebetulnya tadi ya misalnya di kitab Amsal itu ya, di satu bagian Amsal ternyata ada hal yang persis sama mirip dengan tulisan dari Firaun di Mesir.
yang hidup sebelum zaman Salomo. Jadi memang Amsal ini adalah bagaimana hikmat orang-orang zaman dulu gitu. Yang kalau kita bandingkan dengan pepatah lain yang kita kenal, sebetulnya nilainya mirip, nilainya sama. Misalnya, pepatah dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, artinya itu ya, mens sana in corpore sano. Nah, tetapi ternyata kan tidak selalu orang yang tubuhnya sehat, jiwanya kuat. Ya kan? Banyak juga yang jiwanya rapuh, retak, berantakan, tapi tubuhnya sehat. Ya kan? Misalnya orang-orang yang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, mungkin tubuhnya sehat-sehat aja tapi jiwanya remuk redam gitu. Hancur, berantakan, ambiar. Atau misalnya dalam pepatah dalam bahasa Melayu, di mana bumi dipijak, di situ di langit dijunjung. Benar kan? Di mana kita berada ya hormati tata adat atau aturan di daerah itu. Ini kan benar, kita harus bisa membawa diri. Ya. Jawa misalnya Ingarsun sung tulodo ing madyong mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi teladan, ya. Di tengah pekerja, di belakang apa ini ya? Lupa saya artinya. Atau uripiku kudurup, hidup itu harus bermanfaat. Ya. Bahkan misalnya dari Nietzsche yang adalah ateis. Itu kata-katanya what doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuh kamu itu menjadikan kamu lebih kuat. Ya. Atau ini ya, Tuhan memberikan aku kebijaksanaan untuk menerima hal-hal yang tidak aku dapat ubah, keberanian untuk menerima hal-hal yang aku bisa ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui keduanya, ya kata Reinhold Niebuhr. Nah, atau bahkan tokoh Islam ya, Ali bin Abu Thalib, dikatakan dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini kan pepatah-pepatah nasihat-nasihat yang bagus ya. Nah, jadi kitab Amsal kita pahami bahwa itu adalah kumpulan hikmat orang-orang yang bijaksana di zamannya. Dan Allah mengundang kita untuk belajar dari kebijaksanaan orang-orang itu. Teologi dalam kitab hikmat ini ada 4, yaitu Allah yang berdaulat, manusia yang bertanggung jawab, jadi ada Allah itu yang menetapkan segala sesuatu, yang berkuasa menciptakan dunia ini, yang mengatur segala hukumnya, dan manusia harus bertanggung jawab dalam hidupnya di dunia ini. Ada hukum sebab akibat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dan Tuhan membuat semesta ini dengan hikmatnya, alam semesta yang teratur. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah kekekalan itu dapat dikenali. Oleh karena kekekalan itu dapat dikenali, kekekalan itu real, maka manusia harus bertanggung jawab dalam hidupnya selama di dunia ini, ya. Nah, jadi takut akan Tuhan adalah logika moral dari kitab Amsal, ya. Hikmat dan takut akan Tuhan. Untuk berhikmat itu harus takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu dijabarkan seperti misalnya hidup dalam kebajikan. Di dalam Amsal itu ada ya, misalnya kamu harus hidup dalam kebajikan, harus berintegritas, ya, punya keadilan, kemurahan hati. Nah, kalau orang yang hidup dalam hikmat dan takut akan Tuhan, maka menghasilkan kesuksesan dan kedamaian. Nah, kebalikan hikmat itu adalah kebodohan dan tidak takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup ceroboh, tidak bertanggung jawab, melakukan kebodohan, kejahatan, egoisme, bahkan kesombongan, akan menghasilkan kegagalan, kehancuran, dan rasa malu. Ya. Tapi sekali lagi, ini adalah hukum umum yang berlaku. Kadang-kadang hasilnya tidak seperti itu. Nah, tadi saya seperti di awal saya katakan bahwa sebetulnya saya mau ngupas kitab Amsal ini karena berkaitan dengan tema tentang tanggung jawab manusia dan kehendak bebas. Dan memang kitab Amsal itu teologinya juga salah satunya adalah manusia harus bertanggung jawab. Ada sebab dan ada akibat. Nah, kitab Amsal bukan doktrin. Terkait dengan antropologi yang sedang saya
seri gitu ya, kita udah belajar berbulan-bulan tentang antropologi dan tentang kehendak bebas ya. Ada orang-orang yang mempertanyakan, loh kok di kitab Amsal kok seolah-olah Tuhan menentukan segala sesuatu. Iya, memang Tuhan berdaulat. Tuhan menentukan hukum. Tuhan bukan menentukan orang per orang, tapi Tuhan menentukan hukum yang berlaku. Dan hukum yang berlaku itu adalah hikmat dan takut akan Tuhan. Ya. Nah, dan tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa membangun suatu doktrin dari kitab Amsal. Maka kitab Amsal ini harus dipahami bahwa ini tidak selalu adalah kepastian, tidak selalu ini adalah janji yang pasti gitu ya. Ini juga bukan Taurat. Nah, banyak orang yang salah memahami kitab Amsal. Misalnya ayat yang seperti ini. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Nah, jadi apakah semua hati raja itu Tuhan yang atur? Bagaimana dengan hati Raja Ahab? Bagaimana dengan hati Kaisar Nero? Ya, apakah Tuhan yang atur? Apakah semua raja itu Tuhan yang atur? Nah, jadi ini adalah bentuk pujian bagi raja yang bijaksana. Tentunya hati Raja Ahab bukan seperti batang air yang Tuhan atur. Yang Tuhan alirkan kemana ia ingin, ya hati Ratu Isabel tentunya bukan seperti batang air di tangan Tuhan. Ya, hatinya Kaisar Nero atau Firaun di zamannya Musa, itu tentunya bukan Tuhan yang atur kan ya. Jadi ini adalah bentuk pujian bagi raja yang bijaksana. Kenyataannya tidak semua raja di bumi ini tunduk pada pengaturan Tuhan. Walaupun dikatakan di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2, pemerintahan itu berasal dari Allah, siapa yang melawan pemerintah itu melawan Allah. Namun tidak semua pemerintahan di dunia ini kan berasal dari Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, misalnya ini ya, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ini bukan berarti bahwa manusia tidak punya kehendak bebas sama sekali dan tidak bisa memutuskan dia mau berpikir apa, dia mau melakukan apa. Itu bukan maksudnya. Manusia tetap bisa berkehendak bebas, manusia bisa memutuskan sesuatu tanpa intervensi Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita memahami ayat ini? Seolah-olah ini kan manusia menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jadi seolah-olah semua yang keluar dari lidahnya manusia itu berasal dari Tuhan. Gitu. Ini kan fatalistik kalau kita memahami ayat ini seperti itu. Ya. Nah, di dalam terjemahan lain, misalnya NIV atau NLT, kita akan melihat penafsiran yang lebih jelas ya. To human belongs the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Jadi jawaban yang baik, yang bijaksana itu dari Tuhan. Kalau jawaban manusia itu dari hatinya, tapi jawaban yang bijaksana itu datangnya dari Tuhan. Nah, terjemahan lain misalnya, we can make our plans, but the Lord gives the right answer. Jadi kita bisa merencanakan, bikin rencana, tetapi sesungguhnya rencana yang tepat adalah rencana Tuhan. Maksudnya Tuhan memberi kebebasan pada manusia itu untuk berpikir, merencanakan, memutuskan sesuatu. Tetapi rencana yang terbaik itu dari Tuhan. Oleh karena itu kita harusnya meminta petunjuk Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam merencanakan sesuatu. Karena rencana dari Tuhanlah yang terbaik. Gitu ya. Atau misalnya begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Nah, ini juga jangan dikaitkan dengan kehendak bebas, bahwa manusia itu nggak punya kehendak bebas. Ya. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Jadi yang berhasil itu kan rencananya Tuhan. Sama seperti tadi artinya. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Jadi kalau kita lihat terjemahan lain lebih gampang. Sekarang gini,
Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuh kan, kita melakukan apa aja sebetulnya Tuhan yang sudah mempredestinasikan gitu. Ada orang-orang yang ini loh, Amsal nih begini. Jadi Tuhan yang menentukan arah langkahnya, walaupun manusia udah mikir-mikir, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, kata menentukan di sini adalah kun. Kun itu tidak selalu menentukan, tetapi juga bisa mengkokohkan, menetapkan, mengkokohkan, menetapkan itu bukan arti menentukan, tapi mengkokohkan. Ya, misalnya di Amsal 12 ayat 19, Amsal 16 ayat 12, 20 ayat 18, 25 ayat 5. Nanti bisa Eris tolong bukain ya beberapa ya. Jadi Tuhan itu membuat keputusan manusia menjadi kokoh, menjadi teguh. Contoh misalnya Firaun yang dikeraskan hatinya. Apakah Tuhan tanpa peduli, tanpa pertimbangan ya suka-suka sendiri ya? Yang Firaun ini mau tak keraskan hatinya Firaun zaman Musa ya, terserah suka-suka gue. Pokoknya gue mau kerasin hatinya Firaun. Tapi Firaun yang zamannya Yusuf nggak dikerasin, Firaun zamannya Abraham nggak dikeraskan. Kenapa Firaun yang zamannya Musa dikeraskan? Ya suka-suka aja, kan Tuhan yang membolak-balikan hati. Nggak begitu maksudnya ya. Tapi karena Firaun ini memang keras hati, maka Tuhan itu mengkokohkan karakternya yang jahat, yang keras itu. Sudah ketemu, Eris? Ya, Kak. Amsal 12 ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, di situ kata tetap untuk selama-lamanya itu kun ya. Jadi kokoh untuk selama-lamanya. Orang yang punya integritas itu ya bisa dipercaya gitu maksudnya. Atau 16 ayat 12 misalnya. 16 ayat 12, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Nah, tahta menjadi kokoh oleh karena kebenaran. Di situ betul-betul diartikan kokoh dalam bahasa Indonesia. Atau bisa juga ini berarti persiapan atau prepare ya. Jadi ketentuan atau kalau misalnya kita membaca kun ini sebagai persiapan atau prepare, maka hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi persiapan yang dari Tuhanlah yang terbaik. Nah, gitu ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita masuk sini. Nah, meskipun kitab Amsal itu bukan kitab hiburan, bukan kitab novel, bukan kitab humor ya, tetapi mengandung hal-hal yang lucu. Ya. Kenapa? Karena lucu juga sifat dari Allah yang Tuhan taruh di dalam diri manusia sehingga manusia itu bisa ketawa, nggak serius terus ya. Nggak serius terus. Jadi Tuhan juga punya unsur-unsur lucu di dalam Alkitab ya. Di dalam banyak ayat, di dalam Kisah Para Rasul, di banyak ayatnya di kitab Lukas gitu ya. Itu sisi humanisnya tuh kelihatan banget, sisi humanis penulisnya. Termasuk di dalam kitab Amsal ya, kitab yang kita katakan kitab hikmat, kitab kebijaksanaan. Ternyata ada unsur-unsur yang lucu. Ya, misalnya kebodohan seorang yang cantik jelita itu jadi jelek ketika dia tuh bodoh banget gitu ya. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Kecantikannya tuh hilang ketika dia itu melakukan kebodohan, kecerobohan gitu. Anting-anting emas dijungur babi, coba kita bayangkan bagaimana congornya babi dikasih anting-anting emas. Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Nah, dunia binatang pun jadi contoh di dalam kitab Amsal ya, untuk menggambarkan betapa kebodohan itu. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Bisa bayangkan nggak ketemu sama beruang betina yang hilang anaknya? Ya, daripada ketemu dengan orang bebal dengan kebodohannya. Nah, makanya udah hindarilah orang bebal yang ngotot, yang bodoh, udah hindari aja ya. Katanya kita misal lebih baik ketemu sama beruang betina yang kehilangan anak daripada ketemu sama orang bodoh, katanya gitu. Apalagi udah bodoh, ngotot lagi, udah bodoh, bebal lagi, ngotot lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Nah, bayangin, anjing lagi lari diambil telinganya, kan bisa ngamuk ya. Anjing saya aja kalau tidur kesenggol sedikit gitu. Nah, apalagi ini lagi lari ditangkap kupingnya. Itu orang yang ikut campur. Jadi maksudnya jangan ikut campur, orang lain lagi bertengkar jangan ikut campur dah gitu. Nah, juga belajar tentang memahami perempuan dari Salomo yang tentunya punya segudang pengalaman tentang perempuan ya.
Katanya Salomo, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitiknya. Itu pengalaman pribadinya Salomo pun dituliskan di sini. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bayangin, Salomo itu hidup di Timur Tengah yang panas terik, apalagi kalau musim panas bulan Agustus panas terik gitu ya. Tapi dia bilang lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada di bawah biarpun teduh sama istrinya yang suka ngajak berantem. Terus ada gitu dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun. Nah, padang gurun kayak gimana panasnya ya? Padang gurun ya, padang pasir, padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya. Katanya Salomo yang punya banyak pengalaman dengan perempuan. Ya, oke. Jadi kita sudah belajar kitab Amsal. Ya, kesimpulannya ada kitab Amsal ini adalah kitab kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan yang bisa kita terapkan, yang berkaitan dengan penerapan hidup, bukan cuma di otak pengetahuan saja. Tapi kalau orang Ibrani itu mengkaitkan antara sini ya pikiran dan perilaku itu berkaitan gitu ya. Dan ini juga bukan suatu janji, bukan suatu hukum alam, tetapi probabilitas. Kemungkinan besar seperti inilah kehidupan di dunia ini hukumnya berlaku. Nah, Langsung ke tanya jawab ya Kak Ana. Kak Ana tadi kan dikatakan Amsal-Amsal itu juga ada yang kumpulan dari orang-orang bijak ya, dan memang Alkitab tuliskan seperti itu ya. Terus tadi yang menarik kan ada yang bisa jadi di orang-orang yang bukan dari orang Israel berarti Kak. ya. Nah, hal itu berarti Tuhan juga memberikan ilhamnya kepada orang-orang tersebut yang kemudian jadi kumpulan dari kitab itu, atau bagaimana itu Kak perlakuannya? Betul. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita yang paling benar, kita yang paling ngerti. Toh misalnya ya, kita dengan pepatah bahasa Jawa ya, banyak loh kebijaksanaan orang Jawa yang sebetulnya ya memang begitulah. Misalnya menang tanpa ngasorake, gitu kan? Yang artinya adalah apa? Dilarang parkir di sini. Nah itu kan orang Jawa yang lebih ngerti gimana. Ya kan? Pepatah-pepatah orang Jawa yang bagus-bagus gitu ya. Jadi kalau mengalahkan orang itu tanpa menghina gitu. Itu kan hal-hal yang mulia sebetulnya. Yang sebetulnya bagaimana orang-orang bijaksana di dunia ini tuh bisa mengerti hal itu. Nah, jadi memang kitab Amsal ini bukan kitab hukum. Tetapi ini adalah kumpulan kebijaksanaan dari orang-orang yang bijaksana zaman dulu kala, di mana kita diajak, ayo belajar dan terapkan dalam kehidupan. Ini adalah hukum alam, hukum yang universal. Hukum gravitasi itu tidak hanya berlaku bagi orang Kristen saja atau orang non-Kristen saja, tapi hukum alam itu kan berlaku bagi semua orang yang hidup di dunia ini. Nah, itulah keadilan Tuhan. Ini adalah kebenaran umum, bukan kebenaran yang pasti. Kemungkinan besar seperti itulah yang terjadi. Nah, itu adalah ininya Amsal, pengertiannya Amsal. Jadi, ya kalau dikatakan ini adalah dari bangsa-bangsa lain juga, iya, memang bangsa-bangsa lain juga ada yang bijaksana. Contohnya misalnya Ayub. Ayub itu bukan orang Israel, Ayub itu bukan orang Yahudi, tapi kehidupan Ayub itu Tuhan masukkan loh ke dalam kitab suci untuk kita pelajari. Jadi kita jangan bilang bahwa di luar kekristenan itu salah semua. Ada kebenaran-kebenaran. Tentu yang paling benar itu ya Kristen karena kita Kristen ya. Tapi gini, kalau orang di luar Kristen saja bisa berhikmat, bisa mulia hidupnya, maka seharusnya orang Kristen itu lebih dari itu, bukannya kurang dari itu. Nah, untuk mencapai ke sana ya pelajari dulu lah yang umum-umum ini, gitu. Hikmat yang umum ini pelajari dulu. Sebelum kita melebihi mereka, kita belajar dulu dari mereka. Selebihnya itu kalau kita sudah mencapai itu, kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita baru bisa belajar serupa dengan Yesus. Dan itulah panggilan untuk orang Kristen. Bukan sekedar bijaksana, gitu, Eris. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya Amsal ini mendandani
moral ya Kak ya. Ya, Moral betul. umum. Moral umum. Betul Bukan sekali. membangun manusia batinia semata, maksudnya tidak secara langsung ke manusia batinia ya. Jadi lebih Ya, ke moral umum di masa itu landasannya, Eris. perlakuan. Iya, iya. Landasannya kan itu. Tapi Landasannya, iya. ya, dibangun di situ landasannya kan untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita tidak memenuhi standar moral umum aja nggak dipenuhi, Iya. bijaksana aja nggak gitu. Bagaimana bisa seperti Yesus? Nah, ini ternyata hikmat dunia ini tuh sudah mencapai sesuatu yang tinggi sekali ya, sesuatu yang baik sekali gitu kan hikmat dunia ini. Kita bisa belajar dari hikmat di Amsal, hikmatnya orang Mesir, hikmatnya orang-orang zaman dulu, bahkan yang kita hidupi sekarang, hikmatnya orang Jawa, pepatahnya orang Jawa itu bagus-bagus gitu ternyata. Nah, kita belajarlah dari situ. Lebih dari itu kita harus melebihi mereka sebetulnya tuntutan untuk orang Kristen ini. Kitab Amsal itu kan bukan kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama. Iya. Nah, jadi tentu tuntutannya berbeda dengan tuntutan untuk orang-orang perjanjian baru. Eris, tadi Semi angkat tangan tuh. Oh iya, silakan Kak Sem. Oke, Kak Ana, kalau kita lihat ini kan, kalau Alkitab di kitab Amsal ini kan posisinya sudah terkanonisasi ya, Kak ya. Jadi Iya. apakah Amsal-Amsal ini, kalau tadi ngomongnya hikmat yang bisa diimplementasikan, artinya apakah berarti kita ini juga sudah seharusnya bisa membuat kayak kalimat-kalimat hikmat itu, karena memang kondisi kenyataan kalau misalnya kita jadi orang yang bijak gitu bisa menghasilkan hal-hal yang seperti ini. Tadi kan Ana kan bilang gitu ya, dan bisa gitu ya. kayak quote-quote gitu. Apakah itu termasuk kategori Amsal ya Kak? Gitu. Ya, tidak selalu quotes-quotes, karena tadi di Keluaran 31 ayat 1-3, karena ternyata hikmat itu tidak selalu berbicara tentang kepintaran berbicara, kepintaran berpikir, tetapi hal yang praktikal di dalam hidup ternyata. Di dalam Keluaran 31 ayat 1-3 itu kan konteksnya kan Tuhan tuh nyuruh Musa bikin kemah tabernakel kan, kemah pertemuan. Nah, di situ kan harus ada ahli kulit ya untuk membangun tendanya, harus ada ahli pengrajin logam, emas dan lain sebagainya. Bahkan pengrajin kain untuk sutranya, untuk pengrajin batu permata. Nah, itu ternyata semua mereka itu pengrajin semua. Bukan pemikir, mungkin mereka gagap kalau disuruh bikin quotes-quotes. Jadi intinya kita punya potensi untuk itu semua ya, kalau misalnya. Iya, kalau kita berhikmat itu kita bisa memutuskan hal-hal yang benar, berintegritas, benar, baik, dan hasilnya adalah seperti di Amsal ya. Hasilnya kalau kita misalnya dalam hidup ini bijaksana, memutuskan apa yang benar, kita memiliki integritas, kesucian hidup, maka hidup kita jadi baik. Tetapi kalau misalnya kita egois, serakah, ya, maka hidup kita itu hancur gitu. Itu adalah hukum secara umum. Apalagi kalau dasarnya pakai ayat-ayat PB gitu ya Kak ya, yang menuju pada keserupaan namanya gitu, itu jauh lebih efektif mungkin. Betul, ya nggak bisa dibandingin lah, jauh ya, karena ini kan untuk masyarakat umum, termasuk orang di luar Kristen. Kalau mereka melakukan ini, tentu seperti itu akibatnya, sebab akibat itu berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Itu kitab Amsal itu maksudnya. Berlaku untuk seluruh, bukan orang Kristen. Bahkan mungkin ada hal-hal yang ketika kita melakukan itu, contohnya misalnya para rasul perjanjian baru. Loh, kita sudah hidup benar kok. Kita sudah kok tetap kayak begini ya hidup kita ya. Nah, kan ternyata hidup itu tidak sesimpel itu gitu, tidak sesederhana itu. Jadi Amsal ini hanya probabilitas, hanya kemungkinan besar yang terjadi itu seperti ini. Tetapi pada waktu penyampaian khotbah gitu boleh ya nyentil-nyentil di Amsal gitu, itu boleh ya Kak ya? Ya boleh aja, karena itu adalah tuntunan moral umum. Oke. Tapi jangan bilang pasti begitu. Tidak bisa dipastikan begitu, karena akan ada pertanyaan loh. Karena bukan doktrin ya, karena bukan doktrin juga. Bukan doktrin, ini kan bukan Taurat. Taurat itu adalah dasar doktrin dari perjanjian lama, itu harus mengacu ke Taurat. Ini lebih mengarah pada 7 hukum Nuh ya Kak,
kalau gitu. Kalau ngomong Ya, moral, ya. ya, moral umum lah. Ya, oke siap Kak. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada Thank pertanyaan you Kak Reski. Semi. Ada pertanyaan. Kak Tapi Reski silakan sudah resen. saya cek di YouTube nggak ada kan ya? Reski, silakan. Selamat malam, Kak. Mau Malam. tanya, Kak. Tadi kan dikatakan bahwa Allah itu turut meneguhkan apa yang menjadi rencana manusia, seperti itu kan ya? Mengokohkan bukan maksudnya ya, Iya, mengokohkan. Jadi ini saya agak mundur sedikit, Kak. Jadi kan hidup dan matinya orang itu kan Allah yang menentukan. Tetapi manusia juga mempunyai kehendak bebasnya sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama, misalnya seseorang ini kan mau ingin mati bunuh diri. Nah, pada saat dia bunuh diri kan pasti banyak pertimbangan, tidak langsung aku ingin bunuh diri langsung bunuh diri kan, enggak, dia pasti banyak mikir-mikirnya. Nah, ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, apakah itu juga yang tadi disebut mengokohkan tadi, Kak Allah? Jadi seperti itu. Itu pertanyaannya. Sebentar, hidup mati orang ditentukan Tuhan. Hidup mati orang itu kalau di Alkitab ditentukan lidah. Ternyata salah saya. Bingung lagi Kak. Jadi dia mau hidupnya baik-baik saja atau tidak itu ternyata Makan sesuai dengan sayuran. lidah. Bukan. Makan kulup. Itu ada ininya kan ya. Tadi itu waktu Kak Ane ngajar Amsal itu tadi ada yang ngomong waktu mensana. Mensana en corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang lelah karena ditinggalkan. Ya, jadi gini. Di dalam Alkitab ada yang namanya takdir yang tidak bisa diubah, itu adalah kelahiran seseorang. Kapan dia lahir? Dari suku apa dia lahir? Kemudian kapan, di mana, ya? Itu orang nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Ya, kita nggak bisa milih jadi anaknya Jack Ma lah, cucunya Pangeran Charles lah, nggak bisa. Ya, cucunya Ratu Elizabeth lah, gitu ya. Nggak bisa kan? Kita nggak bisa memilih jadi anaknya Bill Gates, gitu. Nggak bisa. Atau kita misalnya mau milih jadi lahir di zaman Majapahit, ya. Nggak bisa juga. Kita nggak bisa milih kelahiran kita. Tetapi setelah itu hukum yang berlaku. Nah, Tuhan itu menentukan hukum, bukan menentukan kehidupan setiap orang. Hanya kelahiran saja yang Tuhan tentukan. Tapi setelah itu, misalnya, kamu dulu di sekolah itu jadi juara kelas ataukah ranking terakhir kelas, itu kamu yang tentukan. Kerajinan kamulah yang menentukan itu, bukan Tuhan. Ya kan? Kamu kawin sama istrimu sekarang, itu kamu yang menentukan loh, jangan nyalain Tuhan. Mengapa Tuhan mempertemukan kami? Sebentar, kamu ketemu dia di mana? Oke, misalnya di kerjaan. Di kerjaan memang kamu ketemu dia seorang diri, ada bos kamu, ada bawahan kamu, ada rekan sekerja kamu yang lain. Kan nggak cuma dia sendiri. Lah kamu jatuh cinta sama dia, kamu yang milih. Gitu kan? Nah, termasuk kematian. Kematian itu tidak Tuhan yang tentukan. Ya, kadangkala kita menentukan kematian kita sendiri dengan cara nggak tahan mulut. Samcam itu enak, apalagi kalau kriuk, babi tore, wah terus aja dihajar. Maka kita menyambut sebetulnya. Mengundang kematian kita sendiri kan. Kita seringkali menghakimi orang yang merokok saja gitu. Itu kan merusak bait Roh Kudus. Dengan merokok jadi kanker paru-paru lah. Yang seneng manis-manis. Manis terus, ya. Bukankah dia juga sedang merusak pengaturan insulin di dalam tubuhnya? Nah, kadangkala kematian itu kita yang mengundang loh. Bukan Tuhan yang menentukan. Nah, terkait dengan bunuh diri, dalam hal apa saja itu berlaku, sama aja, termasuk dalam hal bunuh diri. Tuhan tidak bisa memaksa seseorang untuk taati dia. Tuhan tidak bisa memaksa seseorang untuk berbuat baik. Dan begitu juga iblis tidak bisa memaksa orang berbuat jahat. Kembali hanya mempengaruhi. Tuhan hanya mengingatkan, iblis hanya menggoda. Semuanya tuh saling tarik-menarik. Dan kembali keputusan itu kita yang ambil. Keputusan itu manusia yang ambil. Ketika Kain
iri hati, sebetulnya Kain itu kan marah sama Tuhan. Kenapa sih persembahanku nggak diterima? Kenapa sih adikku diterima gitu? Tuhan pilih kasih. Mungkin seperti itu. Ketika dia marah, dia jengkel sama Tuhan, sasarannya adalah adiknya. Di situ Tuhan memperingatkan, hati-hati Kain, dosa sudah berdiri di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Tuhan memperingatkan dia, hati-hati loh ya, kalau kamu nggak menguasai diri, hati-hati loh ya, yang sesuatu yang buruk, lebih buruk dari ini akan terjadi. Tuhan memperingatkan, dosa sudah berdiri di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya sebetulnya Kain bisa menguasai dirinya sendiri. Karena itu, kalau dihakimi karena membunuh, Kain nggak bisa ngeles. Maaf ya Tuhan, aku nggak bisa menguasai diriku. Abis dia sih begini, abis engkau sih begitu. Nggak bisa ngeles. Engkau harus berkuasa atasnya. Dan Tuhan sudah memperingatkan. Masalahnya Kain mau nurut apa enggak, mau denger apa enggak. Nah, termasuk dalam hal bunuh diri. Pasti Tuhan berbicara, pasti Tuhan mengingatkan semua orang. Dalam kebanyakan agama-agama besar, kebanyakan ya, ada agama-agama yang menganggap bunuh diri itu terhormat. Dalam kebanyakan agama besar, terutama agama Samawi di dunia ini, bunuh diri itu salah. Jadi orang itu sebetulnya udah tahu, bunuh diri itu salah. Nah, kalau dia tetap sampai akhirnya mati, ya itu adalah keputusan dia. Untuk dia tidak mengindahkan pengetahuan bahwa bunuh diri itu salah. Dia kan nggak mau mengindahkan hal itu. Dia tetap memilih, udah deh, hidup di dunia ini berat, udah deh, lebih gampang bunuh diri, gitu. Nah itu jawabannya, Reski. Iya Kak, terima kasih. Nah, untuk menyambung jawabannya Kak Ana yang ini Kak, soalnya saya juga mengira Kak Ana bakal jawab seperti ini. Makanya saya ada pertanyaan lanjutan. Kan itu keputusan manusia. Berarti Allah, maksudnya gini, kan kadang-kadang saya itu juga masih punya pikiran seperti ini. Ini ada orang usia 80 mati. Misal kayak gitu, dia tidak sakit, tidak apa, mati, misal kayak gitu. Atau mungkin dia kecelakaan, seperti itu Kak. Nah, itu kan seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan sebenarnya. Apakah itu Allah bisa campur tangan? Maksudnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan itu tadi, hukum umum itu tadi. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Hukum alam, orang umur 80 itu organnya semua udah lelah. Mertua saya itu meninggal itu karena kata dokter bukan serangan jantung, tapi karena memang jantungnya sudah lelah dan berhenti dengan sendirinya. Heart Jadi arrest. menurut saya umur 84, heart arrest, bukan heart attack, tapi heart arrest. Nah, di kitab Kejadian kita kan memahami bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, itu kemudian keadaan manusia merosot. Tubuh manusia merosot, manusia mengalami sakit, organ-organnya menurun. Ya, penuaan itu namanya. Penuaan terjadi secara alamiah. Dan itu adalah suatu hukum. Sejenis hukum juga, termasuk salah satu hukum. Bahwa manusia itu akan tua, dan pada akhirnya mati, bukan hidup selama-lamanya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memaksimalkan usia kita di dunia ini kan? Dengan olahraga, dengan menjaga makan, sehingga ada orang yang satu jantungnya, organ-organnya udah jelek di usia 70, ada yang bisa sampai 80, ada yang bisa sampai 90, ya. Tapi ya kira-kira umur segitu udah maksimal. 90-an itu kan udah jarang yang mencapai kan. Walaupun ada yang 95, tapi kan udah dikit sekali persentasenya dibanding sekian miliar manusia. Tetapi orang-orang yang punya keinginan untuk hidup lebih lama dengan kesehatan menjaga ini itu kan bisa sampai segitu kan. Jadi kalau udah usia 80 terus mati, ya memang itu hukum alam. Ya, manusia itu tambah tua, ya udah tua, udah umur 40-an, sering encok lah, ya saraf kecepit lah, ngangkat sedikit keseleo lah gitu kan. Ya memang udah hukum, karena tubuh kita kan merosot, semakin merosot. Nah, kalau soal kecelakaan, begini, orang yang kecelakaan kan tidak selalu tua, ya kan? Orang-orang muda banyak yang kecelakaan biasanya. Atau yang tua itu kecelakaannya misalnya jatuh di kamar mandi lah, begitu ya. Nah, untuk orang-orang yang misalnya muda ya, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kadang-kala kita udah hati-hati, tapi orang lain ceroboh, nabrak kita, gitu kan. Tetapi gini, langkah hidup orang benar itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Ditetapkan itu bukan berarti ditentukan gitu ya.
tapi dikokohkan sama Tuhan. Nah, orang benar itu kan pasti Tuhan lindungi. Anak-anak kita punya anak, kita pasti lindungi anak-anak kita karena kita sayang. Begitu juga orang benar. Tuhan akan lindungi kita dari hal-hal yang fatal. Kayak Ayub, ketika setan menuntut nyawanya, Tuhan nggak kasih. Biarpun Ayub dibikin seperti itu, kelihatannya mengerikan, sakit, tetap itu adalah ujian yang mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, mungkin dalam hal kecelakaan, kalau itu bukan kecerobohan kita, ya kadang-kadang kalau orang yang ceroboh pada akhirnya ya yang suka ngebut-ngebutan pada akhirnya kena batunya, pada akhirnya kecelakaan juga. Itu adalah kecerobohan dia. Tadi kan di kitab Amsal orang jangan ceroboh gitu. Kalau orang ceroboh ya pasti sebab akibatnya, kalau orang yang ceroboh itu ya pasti hidupnya berantakan gitu. Nah, tapi kalau orang lain yang ceroboh gimana? Nah, Tuhan akan melindungi kita. Bukan berarti kita nggak kena sama sekali, tapi kalaupun kita kena, Tuhan akan tolong. Tidak sampai sesuatu yang fatal. Jadi, kita harus memahami kedaulatan Tuhan, mengerti kedaulatan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini pasti atas seizin Tuhan. Mungkin bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi pasti atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu membawa kebaikan. Contohnya, saya kembali ke Ayub. Tuhan tidak ingin Ayub itu sampai menderita. Mungkin Tuhan juga bersedih melihat penderitaan Ayub. Ketika Ayub meratap, berdoa, bertanya kepada Tuhan, mungkin Tuhan juga bersedih hatinya, ya sih, melihat penderitaan Ayub. Tapi Tuhan izinkan ketika iblis itu menantang Tuhan untuk mencobai Ayub. Tuhan izinkan. Dan ketika dia menang, Tuhan gantikan berkali lipat. Ketika dia dicobai dan dia menang, Tuhan izinkan itu, seizin Tuhan. Tuhan kasih reward dia yang lebih daripada sebelumnya. Gitu, Lesti. Siap, terima kasih. Terima kasih, Kak Reski. Ini ada pertanyaan dari Denny di kolom chat. Apakah orang bijaksana berarti berhikmat ya, Kak? Apakah orang bijaksana berarti berhikmat? Ya, karena hikmat di dalam kitab Amsal ini, hokmah, itu bukan sekedar kebijaksanaan saja, tapi berarti bijaksana ya berhikmat ya. Karena kebijaksanaan ini kan berkaitan dengan perilaku ya. Dia orang yang bijaksana itu kan memutuskan sesuatu dengan baik. Nah ya, sama aja gitu. Ya, ada lagi yang raise hand. Tuh ada lagi lanjutannya tuh. Apakah orang pandai, cakap juga termasuk berhikmat? Nah gini, hikmat di dalam kitab Amsal itu bukan sekedar pandai dalam, memang itu termasuk ya. Tetapi lebih dari itu, ini berkaitan dengan keterampilan hidup yang membawa kedamaian, yang berdampak panjang ke depan. Bukan hanya yang dilakukan pandai itu sekarang, pandai besi, pandai apa gitu, bukan. Tetapi ini berdampak dalam kehidupan, ya. Karena hikmat ini juga bukan sekedar pandai, cakap, melakukan sesuatu, tapi juga standar moral, termasuk integritas, termasuk kesucian hidup, termasuk keadilan, kerendahan hati. Itu lebih luas daripada sekedar itu. Tapi jangan dianggap bahwa hikmat itu berputar-putar di sini aja gitu. Karena harus dilakukan. Gitu ya. Jadi ada dampaknya membawa kehidupan yang penuh dengan damai. Oh ini, mesti dilanjut ternyata sama Denny. Kalau lihat akhir kisah hidupnya Salomo sendiri, berarti Salomo nggak selamat ya, Kak? Saya nggak bisa menentukan apakah Salomo itu selamat atau enggak. Lagi pula standar umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru itu berbeda. Tetapi kalau dikatakan Salomo melanggar Taurat, ya Salomo melanggar Taurat. Karena dia menyembah pada akhir hidupnya, dia menyembah dewa-dewa istrinya. Dan itu adalah suatu pelanggaran Taurat. Bagaimana akhir kehidupan Salomo? Kita tidak tahu. Ya, apakah dia diterima Tuhan atau enggak. Nah, kalau misalnya dikatakan, Salomo kan minta hikmat. Ya, tetapi ternyata hikmatnya itu tidak membuat dia menjadi takut akan Tuhan. Seharusnya kan double. Hikmat dan takut akan Tuhan. Nah, dia cuma berhikmat aja, pinter aja. Tapi ternyata dia kurang takut akan Tuhan. Nah, kalau di Amsal ini diajarin hikmat dan takut akan Tuhan.
Gitu. Siap. Lanjut ya, Kak. Ini dari Kak Yohan. Apakah hikmat ini bagian dari ciri dari hidup dipenuhi Roh Kudus? Karena minggu lalu bahas mengenai Roh Kudus itu tidak berperan di PL. Tanggapannya, Kak. Silakan. Hikmat ini sebetulnya untuk standar moral umum. Kalau yang di Amsal ini kan standar moral umum. Sebetulnya tidak memerlukan Roh Kudus untuk bisa hidup sesuai dengan hikmat standar dunia ini. Karena Amsal itu standar hikmat dunia ini. Seperti tadi saya katakan, kalau kita mau belajar dari hikmat zaman sekarang, falsafah-falsafah orang Jawa itu bagus-bagus. Nah, itu tidak perlu Roh Kudus sebetulnya. Kebijaksanaan manusia sudah sampai ke sana. Tetapi untuk menjadi hidup serupa dengan Kristus, mencapai itu, maka diperlukan Roh Kudus. Perlu kekuatan dari Roh Kudus, perlu pimpinan dari Roh Kudus. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus mencapai itu. Gitu. Kalau dikatakan Roh Kudus tidak berperan di PL, ya tentu ada peranannya. Ya, tentu ada peranannya. Karena misalnya ada kitab-kitab suci yang betul-betul ditulis dalam pimpinan Roh Kudus, misalnya nubuatan-nubuatan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu menunjukkan bahwa ada penglihatan, ada nubuat-nubuat, gitu kan? Itu kan dari mana kalau bukan dari Roh Kudus? Tetapi ada juga yang sebetulnya itu ditulis, ada kumpulan-kumpulan dari hikmat-hikmat umum, misalnya contohnya Amsal, gitu. Cukup, Kak Yohan ya. Ini lanjutnya, Kak Reski tadi masih menanggapi soal Salomo ini, Kak. Kak, pengkhotbah itu bukan bukti penyesalan Salomo ya? Beberapa ahli biblika menafsirkan bahwa pengkhotbah ini bukan Salomo, jadi pseudografa. Kalau dikatakan ini adalah Salomo gitu, itu seperti kayak kitab Henokh gitu. Beberapa ahli begitu. Tapi kalau misalnya mau dianggap bahwa ini adalah tulisan Salomo, itu belum di akhir hidupnya ketika dia menulis pengkhotbah atau Kidung Agung, itu sebelum sampai ke akhir hidupnya. Oke, selanjutnya. Dari Kak Amos. Kak Amos, itulah kenapa Tuhan Yesus kasih Matius 7, 21-23. Salomo dengan segala hikmatnya, anak Tuhan dengan segala karunia-Nya. Ya, karena Oh, nanggepi Tuhan ini. sendiri katakan gini, yang ada di sini itu hikmatnya lebih dari Salomo. Salomo itu berhikmat, iya berhikmat. Hikmat standar hikmat manusia pada umumnya. Kita bisa bandingkan misalnya dengan Konfusius. Dia orang yang berhikmat, kita harus akui. Ajaran moralnya tinggi, bagus. Kita harus akui. Mungkin bisa kita bandingkan hikmatnya Salomo dengan Konfusius. Tetapi kita tidak bisa bandingkan dengan hikmat yang dari Roh Kudus yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, hikmat seperti itulah bukan hikmatnya Salomo, bukan hikmatnya Konfusius, tapi hikmat yang seperti yang Tuhan Yesus peragakan itulah yang seharusnya kita kejar dan menjadi standar hidup kita. Gitu. Ya, Tuhan Yesus kan bilang yang di sini ini lebih dari Salomo loh yang ada di sini hikmatnya. Itu karena dari Roh Kudus. Kalau Salomo itu standar manusia umum, standar hikmat umum. Oke. Sudah habis ya pertanyaannya? Sudah. Baik. Terima kasih, Terima kasih Kak Son, Kak semuanya. Ana.